Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan-Nya sehingga pagi ini Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk beribadah padanya. Meskipun ibadah yang kita lakukan masih ibadah secara online, ibadah di rumah masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah pagi ini, kita nyanyikan satu pujian. Di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pagi yang indah ini Tuhan telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepadamu. Namun sebelumnya kami memulai ibadah ini, dan kami mau mendengarkan kebenaran firman Allah. Kami undang hadirat-Mu ada di dalam hati kami masing-masing. Hamba yang menyampaikan kebenaran firman Allah, maupun jemaat-Mu dimanapun berada yang turut mendengar kebenaran firman Allah ini. Biarlah ketika kami belajar dari kebenaran firman ini, kami diberkati. Kami jadikannya sebagai pedoman dan pegangan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan memahami rahasia kebenaran firman. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dengan demikian Bapa, kami siap untuk mendengar kebenaran firman Allah.
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita buka Alkitab kita dan kita baca ada 2 ayat firman Tuhan yang ingin disampaikan pagi ini. Kita lihat Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Berikutnya kita lihat Matius pasal 4 ayat yang keempat. Bunyinya, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan pagi ini saya berikan judul kebutuhan hidup manusia, ya. Kebutuhan hidup manusia. Jadi kata kunci dari 2 ayat firman Tuhan yang ingin disampaikan adalah kalimat, tetapi manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia itu dapat hidup kalau di dalam dirinya, manusia itu dapat hidup kalau di dalam dirinya itu ada tubuh dan ada roh. Tubuh itu dapat kelihatan. Tubuh itu dapat dilihat. Apakah dilihat sendiri melalui cermin ataupun bisa dilihat oleh orang lain. Misalnya mata, telinga, hidung, kaki, tangan, itu bagian dari tubuh manusia. Kemudian juga di dalam tubuh ada roh. Di dalam tubuh manusia ada roh. Tanpa roh, tubuh tanpa roh, maka tidak pernah akan ada kehidupan. Kehidupan manusia itu ada jika ada tubuh dan roh itu bersatu. Tapi ketika roh itu berpisah dari tubuh, maka bukan lagi suatu kehidupan. Hidup manusia yang terdiri dari tubuh dan roh ini membutuhkan makanan. Tubuh membutuhkan makanan. Roh manusia juga membutuhkan makanan. 2 elemen dalam kehidupan manusia, tubuh dan roh, itu sama-sama membutuhkan makanan. Karena itu ketika Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam dan dicobai oleh iblis, Yesus mengatakan kepada iblis, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Untuk mengetahui makanan apa yang dibutuhkan oleh tubuh dan makanan apa yang dibutuhkan oleh roh, kita lihat di dalam Matius 4 ayat 4. Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja,
tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Demikian pula di dalam Ulangan. Jadi yang merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dari dua firman Tuhan, Matius 4 ayat yang keempat dan Ulangan 8 ayat yang ketiga, dapatlah kita pahami bahwa kebutuhan manusia itu ada dua. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani manusia itu adalah kebutuhan yang berkaitan dengan tubuh manusia. Apa yang dibutuhkan, makanan apa yang dibutuhkan oleh kebutuhan jasmani manusia. Yang jelas, makanan 4 sehat 5 sempurna yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Kemudian ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu adalah kebutuhan yang berkaitan dengan jiwa dan roh. Makanan apa yang dibutuhkan oleh roh manusia? Kalau jasmani atau tubuh manusia membutuhkan makanan, ya, 4 sehat 5 sempurna, maka kebutuhan roh manusia yang membutuhkan makanan yang dibutuhkan oleh roh manusia adalah firman Allah. Jadi jasmani manusia atau tubuh manusia membutuhkan makanan jasmania. 4 sehat 5 sempurna. Sedangkan kebutuhan roh manusia, makanan yang dibutuhkan oleh roh manusia adalah firman Allah. Persoalannya adalah dari mana manusia memperoleh kebutuhan jasmani itu. Dari mana sumber kebutuhan jasmani manusia itu. Dari mana manusia dapat memperoleh makan dan minum untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau kebutuhan tubuhnya. Jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Kebutuhan jasmani manusia bersumber dari Tuhan. Dari mana manusia memperoleh makanan untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya? Jawabannya adalah sumber kebutuhan jasmani manusia adalah berasal dari Tuhan. Firman Tuhan tentang Tuhan sebagai sumber kehidupan jasmani manusia di dalam Amsal 10 ayat 22. Dia berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Jadi sumber kebutuhan jasmani manusia itu adalah berasal dari Tuhan. Amsal Salomo mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Jadi yang membuat kebutuhan kita terpenuhi adalah berkat dari Tuhan. Tanpa berkat dari Tuhan, kita bekerja susah payah pun tidak pernah kita peroleh. Karena itu sumber kebutuhan jasmani manusia untuk manusia memperoleh makanan dan minuman, memenuhi kebutuhan jasmaninya, sumbernya adalah dari Tuhan. Seperti dikatakan Amsal Salomo, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Apa buktinya? Apa buktinya bahwa sumber kebutuhan jasmani itu dari Tuhan? Ada 3 bukti yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Tuhan memenuhi semua kebutuhan manusia di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan berkata, kuasailah semua yang ada di dalam taman ini.
Dia memberkati Adam dan Hawa. Ketika awal penciptaannya, mereka ditempatkan di Taman Eden. Disitulah berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan mereka. Tuhan juga memberi manah bagi bangsa Israel. Kejadian 16 ayat 1 sampai dengan 7. Kalau Adam dan Hawa diberkati pada awal penciptaan, maka Tuhan memberkati bangsa Israel dengan memberikan manah ketika bangsa Israel di dalam keadaan persungutan terhadap Musa, hamba Tuhan itu. Kemudian Tuhan juga memberi roti dan daging kepada Elia dengan cara yang tidak masuk akal. Dalam keadaan ketika Elia sudah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa kesimpulan dari 3 bukti ini? Kesimpulannya adalah Tuhan adalah pencipta. Tuhan adalah penolong manusia yang bertanggung jawab atas kehidupan manusia dan siap memberkati kita manusia dalam setiap keadaan. Ketika keadaan Adam dan Hawa diciptakan, pada awal mula Adam dan Hawa diciptakan, disitulah Tuhan memberkati mereka. Tetapi ketika bangsa Israel dalam keadaan persungutan, Tuhan tetap memberkati mereka. Jadi dalam keadaan apapun, Tuhan selalu memberkati kita. Dalam keadaan di mana kita berada dalam keadaan darurat kesehatan karena pandemi COVID-19, jangan ragu, berkat Tuhan itu akan melimpah di dalam kehidupan kita. Untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita, sumbernya adalah dari Tuhan. Sumbernya adalah berasal dari Tuhan. Dalam setiap keadaan, Tuhan pasti memberkati kita. Bagaimana cara meraih berkat Tuhan? Bagaimana cara kita untuk meraih berkat Tuhan supaya terpenuhi kebutuhan kita? Yang pertama, cara untuk meraih berkat Tuhan supaya kebutuhan kita menjadi terpenuhi adalah berdoa. Hal pertama adalah berdoa untuk dapatkan berkat. Di dalam 1 Tawarik 4 ayat 10, Yabes berdoa kepada Tuhan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya. Jadi supaya kebutuhan kita terpenuhi, apakah itu kebutuhan jasmani kita, apakah itu kita meminta kekuatan dan kesehatan dari Tuhan, apakah kita butuhkan perlindungan dari Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Yabes, dia berseru kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku daripada malapetaka. Ini artinya dia membutuhkan perlindungan dari Tuhan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan mengabulkan permintaan itu. Jadi supaya kebutuhan kita terpenuhi dalam setiap keadaan, dalam keadaan susah atau senang, Tuhan mau memenuhi kebutuhan kita. Caranya adalah berdoa kepada Tuhan supaya kita meraih berkat itu. Matius 6 ayat 11 juga berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan mengajarkan doa ini kepada murid-muridnya, bagaimana memperoleh berkat daripada Tuhan, bagaimana memenuhi kebutuhan
Tuhan mengajarkan berdoa kepadanya. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu cara yang pertama, berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, bekerja untuk dapatkan berkat. Bekerja untuk dapatkan berkat. Cara yang pertama adalah berdoa. Cara yang kedua adalah bekerja supaya kita dapat memenuhi kebutuhan itu. Keluaran 20 ayat 9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Jadi Tuhan telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita manusia untuk bekerja. Bekerja selama 6 hari lamanya. Supaya apa kita bekerja? Untuk apa kita bekerja? Untuk memenuhi kebutuhan kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita bekerja, Tuhan membuka berkat itu bagi kita. Karena cara itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara meraih berkat Tuhan? Mengasihi untuk dapatkan berkat. Mengasihi untuk dapatkan berkat. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mengasihi sesama kita, disitulah Tuhan membuka berkat bagi kehidupan kita, dan kehidupan kita dapat terpenuhi dengan baik. Itu tentang kebutuhan jasmani. Bagaimana memenuhi kebutuhan jasmani. Hal yang berikut kita lihat, roh membutuhkan makanan. Makanan daripada roh manusia, tadi saya katakan, adalah firman Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana peran firman Tuhan sebagai makanan rohani. Bagaimana peran firman Tuhan sebagai makanan rohani. Yang pertama, peran firman Tuhan sebagai makanan rohani adalah firman Tuhan menerangi hati dan pikiran manusia. Firman Tuhan itu dapat menerangi hati dan pikiran kita manusia. Mazmur 109 ayat 100, Mazmur pasal 109 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika roh kita berada di dalam kelemahan, disitulah firman Tuhan berperan, suara Tuhan berperan, mulut Tuhan berperan untuk menerangi hati dan pikiran kita. Dia menjadi pelita bagi kaki kita untuk berjalan menuju kepada terang kehidupan yang kekal. Dia menerangi seluruh jalan kehidupan kita. Hal yang kedua, peran firman Tuhan sebagai makanan rohani adalah sebagai pagar kesucian manusia. Dia memagari kita untuk meluputkan kita dari perbuatan-perbuatan dosa, mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Nya. Karena itu Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan sebagai makanan rohani bagi kita. Dia menerangi hati dan pikiran kita. Kemudian sebagai pagar kesucian manusia. Manusia itu cenderung untuk berbuat dosa. Tetapi ketika firman Allah itu ada di dalam pikiran kita, kita mau melakukan segala kehendak Tuhan.
Itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga, peran firman Tuhan sebagai makanan rohani bagi manusia adalah memberi semangat dan semangat hidup melalui janji-janjinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, seringkali manusia itu menjadi lemah karena mungkin kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Dia harus bekerja keras, ada berbagai kekurangan yang dia alami. Tetapi dengan firman Tuhan, dia akan memberikan semangat kepada kita. Semangat itu kita peroleh dari mana? Firman Tuhan mengatakan bahwa dia akan memelihara kita. Jadi firman Tuhan memberikan semangat melalui janji-janji Tuhan. Ada berbagai janji yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Ada janji keselamatan, ada janji untuk memelihara kita, ada janji mendengar doa dan seruan kita, ada janji tentang bagaimana masa depan kita, dan ada janji tentang mahkota kehidupan ketika kita selesai menjalani kehidupan di dunia. Jadi dengan janji-janji itu, disitulah roh kita menjadi kuat. Kita menjadi bersemangat untuk melayani Tuhan. Jadi firman Tuhan ini punya 3 peran: menerangi hati dan pikiran kita sebagai pagar kesucian manusia, dan memberi semangat hidup melalui janji-janjinya. Persoalan yang berikut yang kita bahas adalah kebutuhan manakah yang diutamakan. Ada 2 kebutuhan, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan manakah yang kita utamakan? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, menurut firman Tuhan, kebutuhan yang harus diutamakan adalah kebutuhan rohani. Jadi kebutuhan rohanilah yang harus diutamakan terlebih dahulu daripada kebutuhan jasmani. Seperti dikatakan Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan surga, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ada 2 kebutuhan manusia, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Firman Tuhan katakan dua-duanya itu harus terpenuhi, tetapi yang diutamakan adalah kebutuhan rohani. Carilah dahulu Tuhan, berdoa dulu kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, barulah semua kebutuhan jasmani kita akan ditambahkan bagi kita. Mengapa kebutuhan rohani haruslah yang diutamakan? Ada 3 alasan. Yang pertama, karena kebutuhan jasmani sering menciptakan kekhawatiran dalam hidup manusia, sedangkan kebutuhan rohani memberikan kekuatan. Jadi kebutuhan rohani itu diutamakan karena kebutuhan rohani ini dapat memberikan kekuatan kepada kita. Kebutuhan jasmani itu seringkali menjadikan kita menjadi khawatir. Disitulah kebutuhan rohani datang oleh firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kebutuhan jasmani kadang membuat manusia lupa akan Tuhan, sedangkan kebutuhan rohani membuat manusia selalu merenungkan kasih setia Tuhan. Karena itu kebutuhan rohani harus diutamakan, karena dia akan menjadikan kita untuk selalu mengingat akan janji-janji Tuhan. Dia akan menjadikan kita selalu merenungkan kasih setianya. Dan alasan yang terakhir mengapa kebutuhan rohani harus diutamakan, bukan kebutuhan jasmani. Karena kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat sementara, sedang kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang bersifat kekal. Demikianlah firman Tuhan pagi ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita. Apapun yang kita alami saat ini, dalam situasi darurat kesehatan saat ini, banyak kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan. Tetapi firman Tuhan datang pagi ini. Tuhan memberikan cara yang terbaik kepada kita supaya kita meraih berkat-berkat-Nya. Berdoa kepada Dia. Berdoa itu
berarti percaya terlebih dahulu. Maka dia akan memenuhi kebutuhan kita. Bekerja, dia akan memberikan kekuatan. Dan hiduplah saling mengasihi antara satu dan yang lain. Disitulah kebutuhan-kebutuhan kita akan terpenuhi. Mari kita nyanyikan satu pujian. sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Saat ini kami minta Bapa firman-Mu itu pertaruhkan di dalam hati kami masing-masing. Ajar kami untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman. Dan lebih daripada itu Bapa, biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami dapat menjadikannya sebagai pedoman dan pegangan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hanya dengan kekuatan Roh Kudus-Mu saja kami boleh melaksanakannya di dalam kehidupan kami hari-hari. Terima kasih banyak Bapa di surga atas kesempatan terindah yang Engkau berikan kepada kami untuk beribadah kepada-Mu hari ini Tuhan. Dalam kondisi yang tidak memungkinkan, dalam kondisi di mana kami berada dalam darurat kesehatan, tapi saat ini kami berdoa kepada-Mu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di Bukit Sion dimanapun berada. Tuhan Engkau menjaga mereka, Tuhan Engkau melindungi mereka, Tuhan Engkau memberkati mereka. Segala kebutuhan mereka kami taruh dalam tangan kasih. Jauhkan mereka dari segala sakit dan penyakit. Penuhi seluruh kebutuhan mereka ya Bapa di surga. Apapun yang menjadi pergumulan mereka kami tidak tahu, tetapi Engkau yang maha tahu Tuhan. Karena itu kepada jemaat-Mu dimanapun berada, memberkati kami semua Tuhan. Biarlah berkat-Mu berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami.
sebagaimana janji kebenaran firman, sebagaimana apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ketika kami berdoa kepadamu dengan penuh kepercayaan, ketika kami bekerja hanya dengan kekuatan daripada Engkau, dan hidup saling mengasihi antara satu dan yang lain, kami percaya Engkau akan memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa untuk pemerintah Republik Indonesia yang saat ini bergumul dengan kondisi yang ada di negara ini, terutama penularan COVID-19. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada pemerintah, biar kebijakan apapun yang mereka lakukan dapat menguntungkan rakyat Indonesia, termasuk kami sebagai masyarakat di tempat ini. Tuhan, pemerintah provinsi, pemerintah Kota Kupang, kami juga taruh dalam tangan kasih. Engkau memberkati mereka, biarlah apapun yang mereka lakukan, kebijakan apapun yang mereka keluarkan, boleh berkenan di hadapan hadirat dan dapat memberikan kemanfaatan bagi kami sebagai masyarakat. Ya Bapa, terima kasih banyak Bapa di surga. Oleh karena itu Tuhan, di akhir daripada ibadah ini Bapa, kami ingin memohon berkat daripada-Mu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam tuntunan dan penyertaan Roh-Nya yang kudus, tetap menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima berkat itu. Haleluya. Amin.